Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, baik, terima kasih ketua kelasnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Jadi, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Wah, hebat sekali. Jadi, Ibu tambah semangat mengajar hari ini karena kalian hadir semua. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apa kalian masih ingat materi pembelajaran pada pertemuan yang lalu? Kita bahas apa? Ayo. Ya, puisi. Oke, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu puisi? Ya, silakan. Oke, ya, keindahan ya. Puisi mengandung keindahan. Terus apa lagi? Ya, bersifat imajinatif. Oke, semua sudah paham ya. Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Nah, puisi ini terbagi berapa sih? Ada dua ya. Ada puisi lama ya, dan puisi baru. Oke, puisi lama dan puisi baru. Dimana puisi lama ini adalah yang terikat oleh aturan-aturan, dan puisi baru ini tidak terikat oleh aturan yang bentuknya bebas. Oke, betul sekali ya. Jadi semua sudah dipelajari ya ciri-cirinya, ciri-ciri dari puisi lama, puisi baru, dan kemudian kalian telah mempelajari jenis-jenis dari puisi. Di mana jenis-jenis puisi itu ada apa saja? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Puisi naratif. Oke, siapa lagi? Puisi apa lagi? Yap, puisi lirik. Oke, puisi apa lagi? Puisi deskriptif. Oke, selanjutnya apa lagi? Ya, oke ya, alhamdulillah kalian masih ingat ya pembelajaran pada pertemuan lalu. Nah, pada hari ini Ibu akan membawakan materi tentang unsur-unsur pembangun dalam puisi. Jadi, unsur-unsur dalam puisi itu terbagi dua ya anak-anak, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi, siapa yang tahu apa sih itu unsur intrinsik dalam puisi? Oke, siapa? Ayo. Ya, unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Nah, yang termasuk dari unsur-unsur intrinsik ini apa saja sih? Nah, itu ada diksi, imaji, majas, bunyi, ritme, rima, dan tema. Nah, apa saja sih yang dimaksud dari ini, Bu? Nah, baik, yang pertama itu adalah diksi. Nah, diksi ini adalah merupakan pilihan kata. Nah, dalam membangun puisi, penyair hendaknya memilih kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama. Nah, kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya dan kedudukan kata dalam suatu puisi keseluruhan. Kemudian yang kedua itu adalah daya bayang atau imaji. Nah, yang dimaksud dengan daya bayang atau imaji ini ketika membangun puisi ialah menggunakan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imaji visual, auditif ataupun taktil. Nah, selanjutnya itu gaya bahasa atau majas. Nah, gaya bahasa atau majas atau bahasa figuratif dalam puisi ialah bahasa yang dipakai oleh penyair untuk menyatakan atau menyampaikan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna kiasan atau lambang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bunyi. Nah, bunyi dalam puisi itu mengacu pada dipakainya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu. Selanjutnya itu ada rima. Nah, rima ini ialah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Oke. Nah, selanjutnya adalah ritme. Ritme dalam puisi adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa monoton bagi penikmat puisi. Kemudian yang ketujuh itu adalah tema. Nah, tema ini dalam puisi ialah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui puisinya. Nah, demikianlah dari unsur-unsur intrinsiknya. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik puisi itu merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi
dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Nah, adapun yang termasuk dalam unsur ekstrinsik itu ialah aspek historis, psikologis, filsafat, dan religius. Dan dapat kita lihat, aspek historis itu yang pertama itu adalah merupakan unsur-unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Kemudian yang kedua adalah aspek psikologis yang merupakan aspek kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi. Kemudian yang ketiga adalah aspek filsafat, di mana beberapa ahli menyatakan bahwa suatu filsafat berkaitan erat dengan cara atau karya sastra keseluruhan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah aspek religius. Nah, dalam puisi mengacu pada tema yang umum yang diangkat dalam puisi oleh pengarang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dalam puisi. Nah, struktur dalam puisi terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah struktur batin dan struktur fisik. Struktur batin itu adalah biasa juga disebut dengan hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah tema, yang kedua adalah rasa, kemudian yang ketiga adalah nada, dan yang keempat adalah tujuan. Nah, yang pertama, tema. Tema adalah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair yang medianya berupa bahasa. Kemudian yang kedua, itu adalah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Pada umumnya, ungkapan rasa ini berkaitan dengan latar belakang sang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, dan pengalaman sosial. Kemudian yang ketiga itu adalah nada. Nada atau tune adalah sikap seorang penyair terhadap audiensinya serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Nah, melalui nada, seorang penyair dapat menyampaikan suatu puisi dengan nada mendikte, menggurui, memandang rendah, dan sikap lainnya terhadap audiens. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tujuan atau intention. Nah, yang dimaksud dengan tujuan ini adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair kepada audiensinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur fisik dari puisi ini. Nah, struktur fisik suatu puisi biasa juga disebut dengan metode penyampaian hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal. Nah, yang pertama itu adalah perwajahan puisi atau biasa kita sebut dengan tipografi. Nah, tipografi ini ialah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan dan tepi kiri, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, dan perwujudan puisi ini sangat berpengaruh pada pemakaian isi puisi itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Nah, pemilihan kata pada puisi sangat berkaitan dengan makna yang ingin disampaikan oleh si penyair. Kemudian yang selanjutnya itu adalah imaji. Nah, imaji ini ialah susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair seperti pendengaran, penglihatan, dan perasaan, sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan nih apa yang dialami sang penyair. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kata konkret. Nah, kata konkret ini merupakan bentuk yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji tadi. Nah, kata-kata yang dipakai ini umumnya berbentuk kiasan atau imajinatif. Misalnya penggunaan kata misalnya salju, berarti dia itu menjelaskan kebekuan jiwa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif, sehingga mengandung banyak makna. Nah, gaya bahasa ini biasa juga disebut dengan majas. Kemudian yang selanjutnya adalah rima atau irama. Nah, rima atau irama ini adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir puisi. Oke, jadi kalian silahkan baca-baca bukunya ya untuk lebih memahami materi unsur puisi pada hari ini. Nah, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan ya kepada Ibu. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian duduk bersama anggota kelompok kalian yang terdiri dari 5 orang ya, satu kelompok, dan ada 5 kelompok dalam ruangan ini. Baik, silahkan duduk dengan teman kelompoknya. Silahkan.
Nah, baik, kalian sudah duduk bersama anggota kelompok masing-masing ya. Jadi Ibu akan membagikan contoh analisis unsur puisi yang telah Ibu analisis ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri dan silakan pahami. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan kepada Ibu ya. Masing-masing satu lembar, satu kelompok. Nah, baik, sudah dapat semua ya. Jadi kalian silahkan baca, silahkan lihat analisis yang telah Ibu lakukan. Kalian bisa bertanya jika ada pertanyaannya. Oke, baik, sudah dibaca ya semua. Apa ada pertanyaan? Oke, tidak ada, alhamdulillah. Jadi sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu ingin membagikan tugas, dimana ini tugas adalah tugas kelompok. Jadi kalian harus mengerjakannya bersama-sama ya. Jadi di sini Ibu mempunyai satu teks puisi yang dimana kalian harus menganalisis unsur-unsur yang ada di dalamnya. Baik, ini. Oke. Nah, jadi kalian sudah dapat semua ya. Jadi kalian mendapatkan teks puisi yang berbeda-beda di setiap kelompoknya. Jadi semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan tenang. Silahkan dikerjakan, waktunya 15 menit. Baik, sudah selesai ya. Oke, jadi silahkan mengutus satu anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silahkan. Baik, alhamdulillah kegiatan pada hari ini telah selesai ya. Jadi kalian telah dapat menganalisis unsur-unsur dalam puisi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Nah, jadi tugas kalian sudah Ibu ambil ya. Di sini kalian telah dapat menganalisis unsur-unsur dalam puisi. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita akan membahas kembali ya apa yang telah kita pelajari tadi untuk menjadi rangkuman pada pembelajaran pada hari ini. Baik, kita tadi telah mempelajari unsur-unsur dalam puisi yang meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang bisa sebutkan unsur-unsur intrinsik dalam puisi yaitu diksi, oke, imaji, oke, selanjutnya majas, bunyi, rima, dan oke, apa lagi? Ritme. Oh ya, tema. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya itu adalah unsur ekstrinsik, yaitu yang meliputi beberapa aspek ya. Tadi itu adalah pertama adalah aspek historis, aspek psikologis, aspek filsafat, dan aspek religius. Oke, selanjutnya itu selanjutnya adalah struktur dalam puisi. Oke, ada terbagi menjadi dua ya tadi, struktur batin dan struktur puisi. Di mana struktur batin ini adalah yang terdiri dari tema, rasa, nada, dan tujuan. Sedangkan struktur fisik yang terdiri dari tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, dan rima. Oke, baik. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian dan sangat semangat, yang sangat baik. Oke, semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.